Sebelum lo melihat video ini, gue saranin lo lihat dulu tuh video yang pertama gue. Linknya udah gue tulis di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Lo tinggal nonton yang itu, baru lo boleh nonton yang ini, karena ceritanya itu sangat nyambung dengan cerita yang ini. Jadi gue akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi setelah lo kunci jawaban lo, jadi gue akan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Saat Stephen tinggal di rumah Richard, dia memiliki akses ke Lucy siang dan malam. Kamar tidurnya tepat di seberang kamarnya, hanya beberapa meter jauhnya. Tidak lama sebelum Stephen mempersiapkan Lucy untuk melakukan aktivitas intim dalam waktu kurang dari 1 bulan, Stephen dengan Lucy. Pada awalnya Lucy ditangkap oleh manipulasi mesum Stephen, dan dia bahkan akan membual tentang hubungannya dengan teman-temannya di sekolah. Dia menyebutnya sebagai pacarnya, dan dia bahkan akan menulis di buku hariannya tentang aktivitasnya itu. Menurut laporan, salah satu entry pada malam dia kehilangan keperawanannya sungguh mengerikan. Namun setelah beberapa waktu, ada perubahan signifikan dalam keadaan pikirannya. Dia tampak bermasalah. Dia menjadi bayangan dari dirinya yang ceria sebelumnya. Dia diliputi kecemasan dan entry buku hariannya akan segera berubah total. Dia khawatir dan dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Stephen semakin percaya diri, dia mulai membantu dirinya sendiri dengan cara apapun yang dia inginkan. Tulisannya dalam dirinya buku harian bagaimana Stephen yang saat itu hanya berusia 25 tahun akan mencekiknya selama pertemuan ini. Dan tidak hanya itu, dalam satu catatan berjudul pelecehan, Lucy menulis bahwa dia akan memaksanya melakukan sesuatu, dan ketika dia menyuruhnya berhenti, dia akan melanjutkan, dan dia terpaksa mengunci dirinya di kamar mandi untuk menghindari keintiman apapun dari Stephen. Lucy pernah menulis di buku hariannya, apapun ini harus berakhir. Ini dipandang sebagai momen yang sangat mendalam dalam hidup Lucy. Dia memiliki kedewasaan dan kejelasan seorang gadis muda yang lebih bijaksana daripada usianya. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi sangatlah salah dan dia sedang dimanipulasi. Saat berada di sekolah, guru Lucy mendengar rumor tersebut. Ibu Lucy dipanggil ke sekolah dan dihadapkan dengan tuduhan tersebut. Menurut beberapa sumber, Ibu Lucy berada dalam kondisi menyangkal bahwa dia adalah seorang laki-laki. Dia telah membawa ke rumahnya sendiri, melakukan hal ini pada putrinya tepat di depan hidungnya. Lucy kemudian menyangkal pernah mengatakan hal ini kepada teman-temannya. Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, Ibu Lucy, Stacy, kemudian percaya bahwa sekolah mencoba mencampuri kehidupan mereka. Jadi dia mengeluarkan Lucy dari sekolah dan mengirimnya ke sekolah lain. Sekarang meskipun Lucy menyangkal adanya hubungan apapun dengannya, dan Stephen gurunya segera mengambil tindakan dengan menyampaikan kekhawatiran mereka ke hub pengamanan multi lembaga. Investigasi dilakukan di mana Dewan Kota Southampton telah meluncurkan tinjauan instan yang mendesak dan serius setelah mereka diperingatkan bahwa Lucy memiliki pacar yang lebih dari 10 tahun lebih tua darinya. Tetapi meskipun demikian, pertanyaan mereka akhirnya dibatalkan setelah Stacy bersikeras bahwa Lucy tidak dalam bahaya. Pertanyaannya tetap bagaimana klaim yang begitu mengerikan bisa terjadi. Dia diberhentikan dengan begitu mudahnya saat yang penuh gejolak ini hanya semakin mengisolasi Lucy dari keluarga dan teman-temannya dan menyebabkan konflik di dalam rumahnya. Saat ini hubungan dengan Stephen mulai memburuk dan mereka mulai bertengkar di rumah. Lucy dan Stephen akan berteriak-teriak dimanapun mereka mau, meneriakkan segala macam kata-kata kotor satu sama lain. Stephen akan menunjuk padanya dengan istilah yang paling kotor sekalipun dan misoginis. Dan sekali lagi, dia adalah orang dewasa dan dia adalah anak-anak. Dia bahkan berkata kepada Stacy bahwa dia ingin meninju Lucy. Dan pada akhirnya Lucy mengetahui bahwa Stephen menjual obat-obatan terlarang dari rumah mereka, dan dia akan memberitahukan hal ini kepada anggota rumahnya dan pihak
kepolisian. Lucy akhirnya dibungkam oleh ayah tirinya dan ibunya. Dia dipaksa tidak membeberkan rahasia itu. Dia diberitahu bahwa tuduhan ini dapat membuat Stephen mendapat banyak masalah. Lucy sedang dirawat karena iklan ADHD dan secara teratur bertemu dengan seorang terapis. Ibu Lucy, Stacy, tahu bahwa ledakan dan tuduhan ini adalah gejala ADHD. Jadi menurutnya mereka menganggap ini sebagai perilaku buruk. Sebelum terlalu lama, Lucy menjadi takut pada Stephen. Stephen akan mengirim pesan kepada Lucy berupa ancaman yang mengatakan bahwa dia akan memperkerjakan sekelompok gadis-gadis untuk memukulinya. Setelah satu pertengkaran sengit, menurut Stephen pada suatu kesempatan, dia dan Lucy sedang bertengkar ketika ayah tiri Lucy, Richard, masuk dan memanggilnya dengan istilah misoginis. Jika ini benar, itu memberikan gambaran bahwa Lucy tidak mendapat dukungan dalam rumah tangga keluarganya yang sekarang. Selama ini Lucy berada di sekolah yang berbeda dan tidak butuh waktu lama sebelum tuduhan lebih lanjut datang dari sekolah ini. Namun ibu Lucy, Stacy, mengklaim bahwa anak kecilnya hidup di dunia fantasi dan bahwa Lucy hanya menyukai Stephen. Layanan sosial terlibat lagi, tetapi hanya berakhir tanpa tindakan lebih lanjut yang diambil penyelidikan tingkat tinggi, tetapi mereka diberhentikan ketika Stacy dan Richard menyatakan bahwa Lucy tidak dalam bahaya. Banyak penyelidikan dan orang-orang yang berkonfrontasi Stacy dengan tuduhan hanya membuatnya menyalahkan Lucy. Stacy memberitahu Lucy bahwa dia harus tutup mulut dan bahwa dia akan menghancurkan hidup Stephen jika dia melanjutkan sekolah. Teman Lucy telah curhat padanya dengan mengatakan bahwa pacarnya menamparnya dan segalanya menjadi semakin baik. Lebih buruk lagi, pada hari Minggu sebelum tanggal 25 Juli 2018, Lucy mengonfrontasi Stephen dalam sebuah argumen yang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesalahannya dan bahwa dia memegang kendali atas dirinya. Saksi mengira bahwa dia mengacu pada perdagangan narkoba ilegal. Tetapi salah dia mengatakan kepada Stephen bahwa dia hamil dan dia akan memberitahu ibunya bahwa dia hamil dan Stephen harus memastikan kedua orang tuanya tidak mengetahui hal itu. Ibu Lucy dan Richard sudah kelelahan karena konflik yang terus-menerus sehingga mereka menyuruh Stephen untuk pergi dari rumah itu. Stephen menurut aja dan dia pergi untuk tinggal bersama ibunya. Dia meninggalkan semua barang miliknya dan hewan-hewannya di rumah mereka. Malam itu Lucy menceritakan kepada Richard bahwa dia ingin memberitahu dia dan ibunya sesuatu yang sangat penting. Namun ibunya kembali ke rumah setelah Lucy tertidur dan kesempatan bagi Lucy untuk berbagi dengannya kekhawatiran terlewatkan. Dia ingin memberitahu mereka bahwa dia hamil dan bahwa Stephen adalah ayahnya. Potensi untuk mengungkap pelecehan Stephen kepada ibu dan ayah tirinya dapat menghancurkan hidup Stephen. Stephen menyadari bahwa melenyapkan Lucy menjadi satu-satunya cara untuk melindungi dirinya agar tidak tertangkap. Sebagai seorang predator, cara Stephen melihat ini adalah bahwa dia menjadi ancaman signifikan terhadap kebebasannya. Pada hari Selasa tanggal 24 Juli tahun 2018, Stephen sakit untuk bekerja pada jam makan siang dengan mengklaim bahwa dia sakit, namun ini sangat bohong. Sore itu dia bersepeda ke flat tentang seorang pria lanjut usia yang dia tahu pria ini menderita demensia dan akan menjadi alibi yang bagus serta lokasi yang bagus untuk merencanakan apa yang terjadi selanjutnya. Dia memesan beberapa sepatu dengan pengiriman hari berikutnya sehingga tidak ada jejak kaki yang dapat dikaitkan kembali dengan sepasang sepatu yang dia miliki, yang dikenal karena dia mengeluarkan beberapa pakaian lama yang lagi-lagi orang tidak mengasosiasikannya dengan dia mengenakannya. Dia sekarang memiliki pakaian untuk dibuang setelah dia menindaklanjuti rencana besarnya, tetapi selanjutnya dia membutuhkan Lucy dan Stephen dapat meyakinkannya untuk bertemu dengannya. Sampai pada tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 9 pagi, Stephen berjalan ke toko Tesco Express. Kemudian diketahui bahwa dia melakukan ini untuk memastikan CCTV akan menangkapnya. Dia mengenakan pakaian tertentu tepat setelah jam 9 pagi. Lucy terlihat dengan CCTV berjalan menuju pusat olahraga sendirian di area tempat dia setuju untuk bertemu Stephen.
Lucy telah mengambil jam tangan kakaknya sehingga dia bisa mengetahui bahwa ketika teleponnya disita oleh ibunya, dia digambarkan dalam dokumen C berjalan dengan sengaja dan dia tidak banyak bicara. Tahu dia sedang berjalan ke dalam jebakan bagian terakhir dari rekaman mengerikan itu adalah dia berjalan melewati Tesco Express yang sama. Alasan mengapa dia bertemu dengan Stephen tidak diketahui, tetapi tampaknya penting. Ketika Stephen dan Lucy bertemu, dia membawanya melewati dedaunan lebat. Melalui hutan, Stephen Kim mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya dan dipersenjatai dengan pisau dapur. Begitu keduanya berada di lokasi terpencil, Stephen mendekatinya sambil memegang pisau dan melakukan gerakan pertamanya. Dia mencoba menikam Lucy, tetapi dia membela diri, hanya mempertahankan penggunaan defensif dan menusuk ke lengan dan pergelangan tangannya. Namun beberapa detik kemudian, Stephen mengalahkan Lucy dan berhasil melepaskan 5 luka tusukan yang sengaja ditempatkan tepat di sisi leher Lucy. Salah satu luka tusuk ini mengiris arteri rusak Lucy, sebuah arteri yang dikenal karena tingginya tekanan darah yang diproyeksikan ke Stephen dan darah sekitarnya, dan Lucy kehilangan darah secara tiba-tiba setelah mengalami luka traumatis dan menyakitkan, menyebabkan hilangnya kesadaran secara tiba-tiba. Stephen kemudian melanjutkan serangan ganasnya dan mulai menikam Lucy dengan kegilaan yang mengerikan. Total ada 27 luka tusuk ditemukan oleh ahli patologi di badan dan leher kepala Lucy. Kemudian mengatakan bahwa banyak luka yang ditimbulkan terjadi setelah dia meninggal. Stephen terus menikam wajah Lucy berulang kali. Setelah membunuh Lucy, Stephen kembali ke flat tempat tinggal pria penderita demensia dan kemudian dia bersepeda pulang. Dalam perjalanan pulang, dia menyimpan dari rute biasanya untuk membakar dan membuang pakaian yang berlumuran darah yang dikenakan selama penyerangan Lucy tadi. Dia membuang pakaian yang terbakar jauh di dalam semak-semak dalam upaya untuk segera menyembunyikan bukti kejahatannya, bersama dengan barang-barang lainnya untuk dianggap sebagai perlengkapan pembunuhannya. Ketika Lucy tidak kembali ke rumah pada hari itu juga, ibunya Stacy menjadi khawatir. Stephen berpura-pura memberi simpati kepadanya dan mendukung keluarga dengan mengirimkan pesan teks berharap segera menemukan Lucy. Namun tidak akan memakan waktu lama agar jenazah Lucy ditemukan keesokan harinya. Tidak butuh lama untuk polisi menangkap Stephen. Sejak awal polisi sudah mengetahui bahwa Stephen lah pelakunya karena saat dia bilang saat Lucy dibunuh dia bekerja itu valid. Saat itu dia tidak masuk kerja dan menunda kerjanya. Dan bukti yang sangat konkret adalah buku diari Lucy. Tidak perlu diinterogasi pun, pelakunya pun sudah pasti ditemukan karena kejahatan bejat Stephen pun tertulis rapi di buku diari Lucy. Di dalam buku jelas bahwa keduanya sedang bersenang-senang, hubungan yang ilegal, dan Stephen sangat kasar. Stephen ditangkap hanya beberapa hari setelah kematian Lucy. Ketika polisi meminta teleponnya, Stephen mengklaim bahwa teleponnya rusak. Namun Stephen tidak menyadari bahwa polisi dapat melacak lokasi teleponnya saat digunakan. Polisi menghubungi penyedia layanannya dan mereka diberi data. Biasanya Stephen akan menanggapi pesan, dan setelah Lucy terakhir terlihat, Stephen tidak menanggapi komunikasi apapun. Ini menunjukkan bahwa dia tidak berada di dekat teleponnya, mungkin meninggalkannya di orang tuanya. Sedikit background tentang Stephen. Stephen lahir pada tahun 1993. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal orang tuanya atau bagaimana dia hidup, namun jelas bahwa masa kecilnya jauh dari ideal. Pada usia 13 tahun saja, ia telah ditempatkan di panti asuhan, yang menunjukkan bahwa orang tuanya tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk merawatnya dengan baik. Hal ini tentu saja bukan awal yang ideal untuk masa remajanya, yang merupakan masa perkembangan yang kritis. Pada masa ini, ia terlibat dalam kegiatan kriminal yang serius dan pada usia 14 tahun, ia mengonsumsi zat-zat terlarang. Dan pada suatu kesempatan, ia memutuskan untuk mengumpulkan staf dan tempat tinggal anak-anak di rumah tersebut dengan menggunakan benda tajam yang ia pindahkan ke sebuah ruangan di bawah ancaman akan ditikam. Selanjutnya dia meraih salah satu pekerja perempuan
dan menodongkan pisau ke tenggorokan seseorang. Dia memaksanya untuk menyerahkan 100 US dollar dan kemudian menyandra fasilitas dari anggota dari staf lain yang dia coba ambil. Setelahnya dia melarikan diri, namun polisi menangkapnya dan dia segera ditahan karena pelanggaran hukum. Ini dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di pusat penahanan remaja. Tuduhannya adalah pemenjaraan palsu dan kepemilikan pisau di tempat umum, ke properti yang memperparah pengambilan kendaraan dan pelanggaran pengemudi. Tapi seperti dapat lo bayangkan, menjadi seorang terhebat yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, sebuah pusat penahanan yang dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran sama, mungkin bukan lingkungan terbaik untuk mengembangkan rehabilitas dan sebaliknya, yakni kekerasan yang meningkat. Pada suatu hari, dia dan 2 narapidana membarikade diri mereka di ket. Mereka kemudian mulai mempersenjatai diri dengan pisau. Sekarang apa sebenarnya yang ingin mereka capai tidak jelas, namun penjaga penjara mencoba merendahkan situasi, tetapi Stephen melakukan beberapa upaya untuk menikam pihak berwajib ini. Untungnya Tuhan mengenakan rompi tahan tusukan. Jika tidak, dia akan mengalami cedera yang sangat fatal. Jelas bahwa pria ini tidak asing dengan penggunaan pisau dan bukan remaja yang bermoral, dan juga dia berani melawan petugas. Pada bulan Juni 2012, ketika dia berusia 18 tahun, dia berkomunikasi dengan seorang gadis di bawah umur yang dikenal sebagai nama AB. Dia berusia 14 tahun pada saat itu dan sedang mencari untuk mendapatkan tato dari Stephen. Stephen setuju untuk menato dia dan temannya tanpa izin orang tua mereka. Kedua gadis itu pergi ke flatnya untuk ditato. Setelah ini, Stephen mengirim pesan kepada AB di media sosialnya dan kemudian keduanya mulai mengobrol. Percakapan segera berubah menjadi agak sedikit ngawur dan traveling. Dan upaya pertama Stephen dalam mendalami seseorang, dia bertanya kepada AB apakah dia mau berhubungan seks dengannya. Bersikap naif dan mungkin berpikir dia tahu apa yang dia lakukan. Dan si gobloknya, si wanita ini menerima tawaran yang mereka ajukan. Mereka berdua menemui, dan ini adalah esai pertama Stephen tentang gadis muda. Di beberapa titik setelah ini, Stephen menghamili seorang wanita tadi dan akhirnya memiliki anak, tetapi secara spesifik hal ini tidak jelas. Meskipun sekarang menjadi seorang ayah, dia terus terlibat dalam kegiatan kriminal dengan menjual zat-zat ilegal dan menghasilkan lebih dari $500 seminggu. Selama wawancara dengan polisi, Stephen menyatakan bahwa pada hari kematian Lucy, dia bersepeda dan dari flat tempat pria penderita demensia itu tinggal, namun polisi menangkapnya di CCTV dan melihat ada jeda besar yang mencurigakan dalam perjalanan yang diceritakan. Barang-barang itu dia ambil di CCTV. Stephen terlihat membawa kantong plastik. Beberapa saat kemudian dia terlihat di CCTV lagi, tapi kali ini kantong plastiknya tampak lebih ringan, seperti dia telah membuang sesuatu di dalam tas itu yang sejauh ini dimiliki polisi hanyalah bersifat tidak langsung bukti, dan mereka harus melepaskannya dalam waktu 96 jam setelah penangkapannya, yang tentu saja berisiko menghancurkan bukti lebih lanjut. Polisi segera menemukan iPad Lucy dan melihat pesan di Facebook. Di antara keduanya, Lucy memberitahu Stephen bahwa dia hamil, dan Stephen menjawab bahwa dia berbicara omong kosong. Meskipun banyak dari pesan-pesan ini dihapus setelah dikirim dan karena alasan tertentu, pesan-pesan tersebut tidak dapat diambil kembali, sehingga sulit untuk sepenuhnya memahami percakapan sejauh ini. Hingga saat ini polisi terkejut dengan ucapan Stephen. Tetapi hal ini berubah ketika mereka meminta kata sandi Facebook Stephen. Polisi ingin memeriksa sisi lain dari pesan tersebut dan mengungkap apa yang telah dihapus dari Lucy. Tetapi Stephen menolak mereka mengakses penolakan ini yang membunyikan alarm bagi para detektif, dan penolakan tersebut sangat membantu polisi. Cara yang tidak terduga berdasarkan pasal 49 Peraturan Penyelidikan Power S 2000, jika seseorang diduga melakukan tindakan teror atau indemen anak dan menolak akses ke media sosial,
Penolakan itu sendiri dapat merupakan tindakan pidana. Stephen didakwa melakukan pelanggaran ini dan dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Setelah mengaku bersalah berdasarkan pasal 49, hukuman ini sangat diperlukan dan mengurangi tekanan penyelidikan dengan lebih banyak waktu. Polisi mulai memeriksa data telepon Stephen. Datanya tidak terlalu tepat sehingga polisi hanya bisa menemukan area yang luas di area tersebut. Area itu sangat besar sehingga dibutuhkan 2,240 shift personil polisi untuk search jumlah ini, setara dengan 14 petugas polisi yang bekerja 2 shift per hari selama 80 hari, dan polisi mulai menggeledah area ini untuk mencari bukti yang dapat mengaitkan Stephen dengan pembunuhan tersebut. 9 minggu setelahnya pembunuhan Lucy, pencarian ujung jari terbesar dalam sejarah Inggris dilakukan di area seluas 30.000 meter persegi, dan mereka menemukan tas. Di dalam tas ada hoodie berlumuran darah, sarung tangan latex biru dengan darah Lucy di bagian luar, DNA yang ditemukan pada item dan sarung tangan. Dengan temuan ini, Stephen dikeluarkan dari penjara dan proses masuk dengan bukti bahwa dia ternganga ketika dia didakwa dengan pembunuhan Lucy McGugan. Sebelumnya, dalam cerita yang sama menyebutkan seorang gadis muda bernama AB yang dimanipulasi di cerita tadi dan ditulis oleh Stephen dengan baik. AB dengan berani maju dan menceritakan kisahnya. Sebelumnya dalam cerita gue menyebutkan seorang gadis muda bernama AB yang dimanipulasi dan ditulis oleh Stephen dengan baik. AB dengan berani maju dan menceritakan kisahnya untuk membantu kasus ini. Dan untuk membuat Stephen ke pengadilan, persidangan akan segera dimulai. Penuntutan dapat mengungkap bahwa kasus tersebut memiliki beberapa hal yang memberatkan, dan yang utama adalah bahwa kehilangan adalah usia rentan. Jaksa juga menyoroti bahwa bukti menyarankan perencanaan dan perencanaan yang mengerikan dan menyeramkan. Mereka kemudian menyoroti betapa brutal dan ganasnya serangan itu dan upaya untuk mengalihkan perhatian polisi. Stephen dinyatakan bersalah atas pembunuhan Lucy dan karena memaksakan diri pada AB. Selama masa hukuman, hakim membacakan dengan lantang Stephen Nicholson pada pagi hari tanggal 25 Juli 2018 lo membunuh Lucy McGugan. Setelah mengeksploitasikan dengan cara yang sangat egois dan bejat, dia baru berusia 13 tahun. Keegoisan dan kebiadaban lo telah menghancurkan kehidupan keluarganya selamanya. Hukumannya adalah penjara seumur hidup yang akan lo jalani, minimal jangka waktu 33 tahun, dan setelah itu Dewan Pembebasan Bersyarat akan menentukan apakah lo harus dibebaskan atau tidak. Setelah hukuman tersebut, Stephen sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan dan penderitaan yang dia alami pada keluarga Lucy. Selama persidangan hingga hari ini, yang dialami keluarga Lucy menyatakan bahwa mereka berjuang dengan penyelesaian dan rasa sakit yang luar biasa. Hingga hari ini, ayah tiri Lucy, Richard, telah dicap terlibat dalam kejahatan oleh anggota masyarakat dan sebagai hasilnya dia telah mengalami sejumlah serangan. Kasus Lucy McGugan sungguh tragis dan merupakan kasus yang seharusnya tidak terjadi di Southampton. Tanggal 25 Juli 2018 akan selamanya dikenal sebagai hari yang sangat kelam. So, jadi itu adalah kisah paling tragis yang terjadi di Inggris. Dan gimana pendapat lo? Silahkan tinggalkan pendapat lo di kolom komentar. Gue Didis pamit di hadapan lo semua dan see you on the next video and bye bye.